Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1531. Mari ikut saya. Bingning berteriak kepada para tetua, lalu terbang ke aula di kejauhan. Itulah aula utama klan roh saat ini, tempat bersemayamnya tahta suci leluhur, serta mekanisme berbagai penghalang dan formasi klan roh. Tentu saja, mekanisme tersebut sangat rumit dan sulit diaktifkan atau dimatikan oleh satu orang. Puluhan penatua harus bekerja sama untuk melakukannya. Para tetua ragu sejenak, tetapi tidak berani menentang, dan mengikuti Bingning ke aula. Bagaimana aku bisa melakukan sesuai keinginanmu? Tiba-tiba, terdengar suara dingin dan tumpul, dan aula itu pun dipenuhi cahaya kemasan yang menyilaukan. Ledakan. Dengan suara keras, puluhan tetua tewas di tempat oleh kekuatan kuno dan misterius. Darah dan daging mereka bergolak dan berkumpul di langit. Di sana, bayangan yang seharusnya menghilang muncul, memperlihatkan wajah yang mengerikan. Kepala. Para roh terkejut. Di dalam aula, Bingning terbang keluar, tampak sedikit malu. Meskipun dia tidak meledak dan mati seperti para tetua itu, dia juga terkena pukulan keras dan menderita luka ringan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Selain ketiga Raja Suci, adakah yang bisa menyakitinya? Itu kamu, Mu Chengzu. Dia menatap ke langit, kebayangan yang jelas-jelas telah dia hapus. Mengapa kamu masih muncul? Bingning bingung. Mu Chengzu masih selangkah lagi untuk menjadi Raja Suci, jadi tidak ada alasan baginya untuk selamat dari gerakan mematikan itu. Bukan, auramu. Bingning dengan cepat menyadari sesuatu. Ia menatap bayangan Mu Chengzu dan berkata dengan suara berat, apakah kau memiliki aura leluhur? Bingning, leluhur memang sudah tiada, tapi karena kau bisa bereinkarnasi, bagaimana mungkin leluhur itu benar-benar tanpa sarana? Mu Chengzu mencibir. Alasan aku belum menyentuhmu adalah karena rencanaku belum selesai. Kau mengambil inisiatif untuk memprovokasi masalah memang langkah yang bijaksana, tapi bukan berarti kau bisa menang hari ini. Dengan kondisimu saat ini dan sedikit sisa jiwa leluhur, apa yang bisa kau lakukan? Bingning segera menenangkan diri. Ia tidak takut pada Mu Chengzu lagi. Oh, kalau begitu buka matamu dan lihatlah dengan jelas apa yang bisa kulakukan. Mu Chengzu berdiri tinggi di udara dengan kedua tangannya terentang, ekspresinya kadang-kadang saleh, kadang-kadang gila, menggumamkan sesuatu, seolah-olah sedang membangkitkan semacam ritual. Bingning kebingungan dan tak berani gegabah. Ia langsung menggunakan kekuatan surga dan menebas dengan pedangnya. Mendesis. Cahaya pedang yang tebal dan panjang menembus langit dan juga menembus tubuh Mu Chengzu. Sekalipun Mu Chengzu dalam kondisi hantu, dia tampak terluka parah oleh pedang ini, dan bayangannya pun menjadi jauh lebih redup. Memang benar kau bisa menyakitiku sejauh ini, tapi itu sia-sia. Mu Chengzu mencibir dan menarik napas dalam-dalam. Hisapan ini seakan telah menyedot arteri utama dunia spiritual, menyebabkan seluruh dunia spiritual berguncang. Sebuah lingkaran sihir biru raksasa muncul dari kedalaman bumi, meliputi area seluas setidaknya 1 juta mil di dunia spiritual. Apa ini? Para elf di lingkaran sihir biru semuanya merasa bingung dan pusing. Setelah gemetar beberapa saat, mereka tak mampu bertahan lagi dan pingsan di tanah. Marilah rakyatku, dedikasi kalian akan mengembalikan kejayaan kaum Eldar. Bayangan Mu Chengzu tampak terbagi menjadi dua saat ini, dengan dua kepribadian. Namun kedua kepribadian ini sangat mirip, keduanya ambisius dan tegas. Darah dan energi para peri yang tertidur di atas lingkaran sihir biru terus-menerus dikuras dan dikumpulkan menuju Mu Chengzu. Kedua hantu Mu Chengzu menderita akibat akumulasi darah dan energi yang besar, dan perlahan-lahan berubah menjadi entitas. Sosok yang mengerikan bangkit kembali. Kau ingin mereka dikorbankan? Bingning sangat marah. Tidak, mereka hanya menyerap beberapa nutrisi, tidak fatal. Kata Mu Chengzu, saya yakin mereka rela berkorban demi tujuan mulia ras roh. Kalau kau benar-benar rela berkorban, kau takkan membuat mereka pingsan. Kata Bingning dingin, kau sudah mati, dan kau masih ingin bangkit dengan cara yang tak etis seperti itu. Aku takkan membiarkanmu melakukan itu. Sayangnya, kau tak bisa menghentikanku. Mu Chengzu mengangkat tangannya dan memanggil menara kecil. Menara kecil itu menjulang ke udara, dengan cepat membesar, dan menjadi semegah gunung. Ini. Bingning menatap menara tinggi itu, darah di tubuhnya mengalir deras tanpa alasan. Ledakan. Menara itu menekan ke bawah, mengguncang Bingning hingga ke dasar menara. Bingning secara tidak sadar mengaktifkan kekuatan surga, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa dia dibatasi di mana-mana. Peng! Bayangan hitam memantul dari Bingning, seolah-olah terkelupas secara paksa oleh kekuatan menara. Tanpa perlindungan bayangan hitam, Bingning tidak dapat lagi menahan tekanan hubungan darah menara, dan sangat menderita. Bingning, bisakah kau lulus ujian yang dirancang dengan cermat oleh leluhurmu ini? Mu Chengzu melirik Bingning dengan sinis, lalu berhenti memperhatikannya. Ia fokus menyerap darah dan energi para makhluk roh agar bisa pulih sesegera mungkin. Bayangan hitam terpaksa melepaskan diri dari Bingning dan tidak bisa mendekati menara, jadi ia hanya bisa mundur sementara ke sisi Mu Yuan dan Ye Yufei. Ia tetap saja hanya sebuah bayangan, tanpa entitas, tanpa wujud, hanya garis luar yang kasar. Senior, Ye Yufei melangkah maju dan bertanya, bagaimana kabar Bingning? Kenapa kau berpisah dengannya? Aku tidak bisa menolongnya untuk saat ini. Dia harus keluar dari menara. Kata bayangan hitam itu. Mengapa?
Karena menara itu adalah artefak terlarang dari garis keturunan klan roh, hanya mereka yang memiliki garis keturunan klan roh yang bisa mendekatinya. Aku bukan anggota klan roh, jadi aku tidak bisa mendekatinya. Kurasa Mu Chengzu sudah tahu ini, jadi dia mengincarku. Senior, bukankah kamu dari klan roh? Ye Yufei terkejut. Tidak. Bayangan hitam itu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku bukan makhluk hidup, hanya takdir. Takdir. Ye Yufei sedikit tertegun, seolah-olah dia tidak begitu mengerti. Apa kau tidak kenal Xia Xiyun? Tanya bayangan hitam itu, hati indah Dao surgawi yang dimilikinya bisa dianggap semacam takdir. Aku adalah makhluk yang mirip dengan hati indah itu. Ini. Ye Yufei merasa tidak percaya dan merasa ada sesuatu yang salah. Apa kau bertanya kenapa aku bisa memiliki kesadaranku sendiri dan bertindak secara mandiri? Bayangan hitam itu melihat kebingungan Ye Yufei dan menjelaskan, sebenarnya, kesadaranku diberikan oleh Bingning. Dia dan aku adalah orang yang sama, tak bisa dibedakan. Senior, apa yang kamu katakan agak mendalam, aku tidak begitu mengerti. Ye Yufei masih pusing. Sederhananya, Xia Xiyun adalah pasangan yang sempurna untuk Ling Longxin karena latar belakangnya sederhana dan tidak ada hambatan. Namun, Bingning berbeda. Bingning sendiri adalah reinkarnasi dari seorang santo spiritual kuno dan memiliki potensi besar. Jika aku bergabung, kekuatan santo spiritual kuno dan keberadaanku akan saling menahan dan bertentangan. Saat berada di alam bawah, Bingning selalu tertekan. Ketika dia mencapai dunia roh, dia menyadari hal ini dan memisahkanku. Setelah dia sepenuhnya membangkitkan kekuatan Sein Roh kuno dan menyatu denganku, kita akan dapat melepaskan kedua kekuatan tersebut secara maksimal. Kali ini, Ye Yufei akhirnya mengerti, dan tiba-tiba menyadari, jadi kisah hidup Bingning begitu rumit. Yah, dia memang yang terpilih. Kata bayangan hitam itu, dengan nada khawatir. Tapi, sehebat apapun potensinya, dia tetap perlu berkembang. Pada tahap ini, tak seorang pun bisa membantunya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bab 1532. Aku akan membantunya. Mu Yuan tampak bertekad dan hendak bergegas keluar. Tunggu. Bayangan hitam itu menghentikan Mu Yuan dan menggelengkan kepalanya. Kau tidak akan mengubah apapun jika kau pergi. Itu akan membuang-buang hidupmu dan hanya akan mengalihkan perhatian Bingning. Kenapa? Aku juga punya darah elf, jadi aku seharusnya bisa berbagi beban. Kata Mu Yuan. Kamu tidak cukup kuat, garis keturunanmu tidak transenden, dan masa lalumu hanyalah beban. Kata bayangan hitam itu. Transendensi. Yah, ditekan oleh menara itu seperti dipenjara oleh garis keturunan leluhur. Menurutmu, seberapa jauh jarakmu dari leluhur para Eldar? Ini, Mu Yuan terdiam. Tegasnya, tingkat garis keturunan leluhur ras Eldar merupakan tingkatan yang paling tinggi, dan garis keturunan siapapun dalam ras Eldar akan ditekan oleh garis keturunan leluhur. Sepanjang masa, hanya orang suci spiritual kuno dalam kehidupan pertama Bingning yang melampaui batasan garis keturunan leluhur, mematahkan belenggu garis keturunan, dan dengan demikian melampaui leluhur. Meskipun Mu Yuan adalah tetua suci klan roh dan lebih kuat dari tetua biasa, dia belum mencapai tingkat raja suci, apalagi mencoba melanggar garis keturunan leluhur. Jika dia mendekati menara, dia tidak hanya akan gagal menolong Bingning, tetapi akan digunakan sebagai nutrisi dan dimangsa. Senior, Bingning tidak bisa keluar untuk saat ini. Kita harus mencari cara untuk menghentikan Mu Chengzu. Ye Yufei menunjuk Mu Chengzu, yang sedang menyerap darah dan energi para makhluk roh di langit, dan berkata, kalau aku menunggu lebih lama lagi, aku khawatir dia akan dibangkitkan. Pada saat ini, Mu Chengzu setara dengan leluhur ras roh. Jika leluhur para elf dibangkitkan, itu akan menjadi bencana dan kematian bagi mereka, dan bahkan jika Bingning keluar dari menara, itu tidak akan ada gunanya. Sungguh sulit. Bayangan hitam itu menatap Mu Chengzu dan mendesah, sayang sekali kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja, Mu Chengzu tidak akan sepenuhnya menunjukkan kelemahannya. Setelah menekan Bingning, ia memasang perisai pelindung di sekelilingnya. Perisai itu tidak dapat dihancurkan oleh siapapun kecuali Raja Suci. Senior, bisakah kau meminjamkan kekuatanmu kepada senior Mu Yuan untuk sementara? Tanya Ye Yufei. Aku tidak bisa. Bayangan hitam itu menggelengkan kepalanya. Bukannya aku tidak mau, tapi selain Bingning dan Xia Xiyun, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan kekuatanku. Bagaimana mungkin sembarang orang bisa menanggung nasib Putri Langit? Apakah tidak mungkin bagi Ying Sui dan aku? Ye Yufei tidak menyerah. Bayangan hitam itu melirik Ye Yufei, lalu melirik Xiao Ying Sui, dan masih menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, kamu juga tidak bisa melakukannya. Lalu kenapa Xiyun bisa? Karena hati yang indah adalah eksistensi yang paling istimewa, yang mampu menampung dan mengendalikan kekuatan apapun di dunia. Sekuat itu. Sayang sekali Xiyun ada di Liga Tiandao dan kita tidak bisa menghubunginya untuk sementara waktu. Ye Yufei berkata, jika Bingning memberitahuku tentang perselisihan suku roh sebelumnya, aku mungkin bisa meminta bantuan Xiyun. Ini perseteruan internal antar ras roh. Membunuh sesamanya bukanlah hal yang memalukan. Bingning tidak ingin melibatkan orang lain dan ingin menyelesaikannya sendiri, tapi aku hanya bisa bilang dia berpikir terlalu sederhana. Bayangan hitam itu melirik ke arah menara dan bertanya pada Ye Yufei, kenapa kau hanya peduli pada Bingning? Apa kau tidak peduli pada Xiao Chen? Tentu saja aku khawatir tentang Xiao Chen, tapi
Aku percaya padanya, kata Ye Yufei, sambil melihat ke tempat Xiao Chen menghilang sebelumnya. Xiao Chen mengambil inisiatif untuk menggantikan Bing Ning, yang membuktikan bahwa dia percaya diri. Klik. Tiba-tiba terdengar suara renyah di langit seperti es pecah, ruang terasa retak, dan bunga-bunga es pun layu. Lalu, sesosok luar biasa melangkah keluar, tetapi meregang di saat yang tidak tepat. Sudah lama sekali, dan pertarungan belum berakhir. Xiao Chen memandang sekeliling dengan kasar. Menara terlarang garis darah di timur, Mu Chengzu menghisap darah dan energi dari langit, dan orang-orang roh pingsan dalam jarak 1 juta mil. Bukan hanya belum berakhir, tapi malah semakin memburuk. Xiao Chen benar-benar tak berdaya. Ia melangkah maju dan datang di depan Ye Yufei dan yang lainnya. Xiao Chen, apa kabar? Ye Yufei memeriksa luka Xiao Chen. Meskipun dia percaya pada Xiao Chen, dia tidak yakin apakah Xiao Chen akan terluka. Tidak apa-apa. Xiao Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kau menang. Tanya bayangan hitam itu dengan heran. Haruskah aku dianggap sebagai pemenang? Xiao Chen mendongak. Sosok lain terbang keluar dari celah angkasa. Sosok itu tak lain adalah Ling Hujue, pemimpin Sekte Dewa Gagak Emas. Namun, dibandingkan dengan penampilannya yang agung dan heroik sebelumnya, Ling Hujue tampak sangat tergesa-gesa saat ini, seolah-olah tidak ingin tinggal di sini sebentar. Ia bergegas menghampiri Ling Hujing dan mengangkat mantra imobilisasinya. Jing, ayo kita pergi. Ling Hujing agak bingung, tetapi melihat Ling Hujue sudah bergegas masuk ke terowongan yang dibuka oleh jimat leluhur penghancur alam, dia tahu bahwa terowongan itu akan segera ditutup dan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Setelah melihat Xiao Chen untuk terakhir kalinya, dia juga meninggalkan terowongan. Setelah keduanya pergi, terowongan langsung ditutup, tidak meninggalkan jejak apapun. Apa yang terjadi di sana? Kenapa dia berlari begitu cepat? Bayangan hitam itu menatap Xiao Chen dengan heran. Saya mengobrol dengannya, menggunakan alasan emosional dan logis untuk meyakinkannya bahwa perilakunya salah. Dia mengaku kepada saya dan mengatakan ingin berubah, jadi saya memberinya kesempatan. Setiap orang. Aku berkata jujur, kenapa kau menatapku seperti itu? Xiao Chen tampak polos. Kau serius? Lagi pula, Ling Hujue adalah pemimpin sebuah sekte, dan telah mendominasi surga atas selama jutaan tahun. Dia punya niat membunuh padamu, jadi bagaimana kau bisa membuatnya berubah pikiran hanya dengan mengucapkan beberapa patah kata yang masuk akal? Bayangan hitam itu jelas tidak percaya dengan omong kosong Xiao Chen. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu faktanya. Xiao Chen mengangkat bahu, tidak berniat menjelaskan lebih lanjut. Lupakan saja, jangan khawatir. Hal terpenting sekarang adalah menghentikan Mu Chengzu. Dengan kekuatanmu, kau seharusnya bisa menghancurkan perisainya. Kata bayangan hitam itu. Baiklah. Aku tidak perlu bertindak, kata Xiao Chen. Tiba-tiba, 3 sosok lagi bergegas keluar dari alam roh kudus yang rusak. Dibandingkan dengan Ling Hujue, ketiga orang ini terlihat lebih menyedihkan. Salah satu dari mereka terluka parah dan tampak berantakan. Tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah 3 raja suci leluhur ras roh. Tidak bagus. Bayangan hitam itu tiba-tiba merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Sekarang dia tidak bisa bergabung dengan Bing Ning, dan bagaimana dia bisa melawan Mu Chengzu dan 3 raja suci. Mu Chengzu adalah orang pertama yang melihat Xiao Chen keluar dari alam roh kudus, dan dia merasa sedikit gugup. Kekuatan Xiao Chen tidak diketahui, yang merupakan faktor yang tidak terduga. Jika dia menyerangku, rencanaku akan terganggu. Namun kini, melihat ketiga raja suci muncul, ia merasa lega. Ia berteriak, kau, lindungi aku. Jika kau bisa bertahan sebentar saja, aku akan dibangkitkan, dan tak seorang pun akan bisa menghentikanku. Namun tak disangka, ketiga raja suci itu tidak langsung bertindak, melainkan menatap Xiao Chen bersama-sama. Melihat ini, Xiao Chen berkata dengan tegas, kalian bertiga dianggap sebagai leluhur klan roh. Lihatlah sekeliling kalian, semua anggota klan roh terperangkap dalam kutukan, vitalitas mereka dilahap dengan kejam. Bisakah kalian tetap acuh tak acuh? Orang seperti Mu Chengzu, yang mengorbankan ribuan orang tak berdosa demi kepentingan pribadinya, apakah dia layak menjadi kepala klan? Bab 1533. Perkataan Xiao Chen menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Meskipun tepat sasaran, bukankah itu agak terlalu mengada-ada? Mengharapkan ketiga raja suci berbalik melawan Anda dan memberontak. Bodoh. Mu Chengzu mengumpat dalam hatinya, bertanya-tanya apakah dia telah melebih-lebihkan Xiao Chen. Bagaimana mungkin hati Daos orang Shen King yang kuat bisa begitu mudah tergoyahkan? Akankah ia tergoda untuk memberontak hanya dengan beberapa patah kata? Jangan pedulikan dia, datanglah padaku dan lindungi aku, kata Mu Chengzu. Mendengar ini, ketiga raja suci terbang ke sisi Mu Chengzu. Namun tiba-tiba, mereka menyerang pada waktu yang sama dengan harmoni yang sempurna, mengenai perisai Mu Chengzu. Ledakan. Ledakan dahsyat itu begitu dahsyat sehingga bahkan Mu Chengzu, yang telah menyatu dengan sisa jiwa leluhurnya, tak mampu menahannya. Perisainya hancur, dan rencananya untuk menyerap darah dan energi terpaksa dihentikan. Anda, membunuh. Ketiga raja suci itu meraung dengan niat membunuh, sorot mata mereka dipenuhi dengan rasa dingin yang tak tersamarkan, seakan-akan Mu Chengzu memiliki perseteruan yang tak terdamaikan dengan mereka. Sialan, kamu gila.
Mu Chengzu sangat marah, dan seluruh sisa kekuatan leluhurnya muncul, yang seketika menyebabkan fenomena aneh berupa tangisan surga, dan aturan dunia spiritual menjadi tidak seimbang dan ketertiban pun terganggu. Peng! Ketiga Raja Suci terhempas oleh kekuatan yang mengerikan ini dan terbanting ke tanah dunia spiritual. Serangan ini langsung mengalahkan tiga Raja Suci, yang sungguh menakjubkan. Namun, Mu Chengzu juga tidak dalam kondisi yang baik. Ia langsung melemah, dan tubuhnya yang tadinya sedikit lebih kuat setelah menyerap darah dan energi, kembali redup. Jiwa leluhur yang tersisa tidak memiliki banyak kekuatan tersisa sejak awal. Ketika ia dikhianati oleh tiga Raja Suci, ia begitu marah hingga menghabiskan seluruh kekuatannya. Sekarang setelah saya tenang, saya masih merasa sangat menyesal dan rasanya hal itu tidak sepadan. Apa yang kau lakukan pada mereka? Mu Chengzu menatap Xiao Chen dengan dingin. Dia tidak percaya bahwa ketiga Raja Suci akan mengkhianatinya. Pasti Xiao Chen yang melakukannya. Saat pertempuran tadi, ketiga Raja Suci memang berada dalam kondisi yang tidak biasa. Apa gunanya membicarakan ini sekarang? Xiao Chen berkata dengan tenang, serangan tadi telah menguras sisa kekuatan leluhur. Kekalahan tak terelakkan. Ekspresi Mu Chengzu menjadi gelap ketika mendengar ini urusan internal ras rohku. Kenapa orang luar sepertimu ikut campur? Aku terlalu menahan diri. Kata Xiao Chen polos, kalau aku membantu Bing Ning sejak awal, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk muncul. Membual, Mu Chengzu geram. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia dipandang rendah seperti ini. Tidak masalah apakah itu menyombongkan diri atau tidak. Lihat, musuhmu akan segera keluar. Xiao Chen menunjuk ke menara terlarang garis darah di sana. Tiba-tiba, menara terlarang itu berguncang dengan suara keras, dan darah serta energi menyembur keluar. Di dasar menara, kilatan cahaya darah yang hebat melesat ke langit, bagaikan cahaya pedang yang mengejutkan, membelah menara terlarang menjadi dua. Kemudian, sesosok tubuh yang ringan, ramping dan anggun melayang keluar dari cahaya darah. Mu Chengzu. Tidak, aku seharusnya memanggilmu leluhur. Bing Ning tampak terlahir kembali, memancarkan vitalitas baru. Dengan sikap acuh tak acuh, ia berjalan menuju Mu Chengzu selangkah demi selangkah. Kau menggunakan menara terlarang untuk menekanku, tetapi ternyata itu adalah berkat tersembunyi bagiku, yang memungkinkanku membuat terobosan lebih lanjut. Menara terlarang garis darah menggunakan kekuatan garis darah untuk menekan kondensasi es. Namun, penindasan ini tidak merugikan Bing Ning. Sebaliknya, ia justru merangsang potensinya dan memungkinkannya untuk bangkit lebih jauh. Sialan, kalau aku berhasil bangkit, terobosanmu akan sia-sia. Mu Chengzu membenci langit karena buta dan membiarkan rencananya gagal. Dia tahu dari awal bahwa menara terlarang tidak akan bisa membunuh Bing Ning, tetapi malah akan memungkinkan Bing Ning untuk menerobos. Tetapi selama dia dapat menunda Bing Ning untuk sementara waktu dan membiarkan rencananya berjalan lancar, terobosan Bing Ning tidaklah signifikan. Dia telah memperhitungkan segalanya, tetapi dia tidak memperhitungkan variabel Xiao Chen. Sepertinya sudah waktunya untuk mengakhirinya. Bayangan hitam itu melesat keluar dan menyatu dengan Bing Ning. Dalam sekejap, momentum Bing Ning mencapai puncaknya. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Mu Chengzu tahu bahwa situasinya sudah tidak ada harapan, jadi ia tidak lagi ingin melawan Bing Ning secara langsung. Ia tiba-tiba menghantamkan telapak tangannya, lalu merobek dunia spiritual dan melarikan diri dalam pelarian berdarah. Kamu mau pergi kemana? Tentu saja Bing Ning tidak mau membiarkan pihak lain pergi begitu saja. Jika leluhur itu muncul kembali, itu pasti akan menjadi masalah besar. Kali ini, dia pasti ketakutan. Tepat saat ia mengunci aura Mu Chengzu dan hendak mengejarnya, ia tiba-tiba melihat Xiao Chen melemparkan sesuatu ke arahnya. Aku pinjamkan padamu. Cepat singkirkan, aku bosan melihatnya. Setelah jeda sebentar, barang itu sudah ada di tangannya. Busur ini. Bing Ning terkejut luar biasa dan merasakan betapa hebatnya busur di tangannya. Tetapi dia juga tahu bahwa waktunya hampir habis dan tidak ada waktu untuk memikirkannya, jadi dia segera menarik tali busurnya. Tarikan ini langsung membuat darahnya mengalir deras dan dia merasa seperti akan meledak. Busur yang mengerikan. Suara bayangan hitam itu terdengar di benak Bing Ning. Bahkan dia terkejut dengan kekuatan busur itu. Terutama tali busur ini, sudah pasti merupakan benda suci di antara benda suci lainnya, memberinya rasa keakraban. Hancurkan anak panah itu. Bing Ning hampir menggertakkan giginya dan menggunakan seluruh tenaganya untuk menarik tali busur. Di antara keahliannya yang unik, ada satu yang memungkinkannya berubah menjadi anak panah hitam, yang sangat cocok dengan busur ini. Pergi. Ketika anak panah dilepaskan, guntur bergemuruh di seluruh dunia, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan keseimbangan antara langit dan bumi menjadi tidak seimbang. Memanggil. Panah hitam itu menerobos ruang dan menyerbu ke arah pelarian Mu Chengzu. Meskipun Mu Chengzu menggunakan teknik pelarian darah dan menempuh jarak miliaran mil dalam sekejap, ia tidak dapat lolos dari kuncian panah dewa. Di kedalaman waktu dan ruang yang tidak diketahui, Mu Chengzu tertembak oleh anak panah dan meledak di tempat. Ledakan. Suatu area kehampaan yang luas diledakkan dan dimusnahkan menjadi ketiadaan. Meskipun jaraknya begitu jauh, dunia spiritual tetap terpengaruh. Sebagian besar gunung dan sungai berguncang dan terbalik, dan 3/4 penghalang runtuh. Untung saja dia lari sejauh itu, kalau tidak seluruh dunia roh akan hancur. Bing Ning menghela napas lega dan merasa sedikit beruntung.
Busur ini begitu mengerikan hingga dapat meledakkan seluruh dunia hanya dengan satu anak panah. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan busur ini, jadi dia mungkin belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dia bahkan tidak dapat membayangkan betapa dahsyatnya jika dapat digunakan dengan terampil. Xiao Chen, dari mana kamu mendapatkan busur ini? Bing Ning terbang ke Xiao Chen dan bertanya dengan tidak sabar. Aku membuatnya sendiri, kata Xiao Chen. Ah! Bing Ning bertanya dengan heran, kamu bisa memperbaiki busur setingkat ini. Menyempurnakan busur tidaklah sulit. Kuncinya adalah bahannya. Kata Xiao Chen, tahukah kamu bahwa tali busur ini terbuat dari kumis naga lilin? Jenggot Zulong. Pantas saja. Suara bayangan hitam itu terdengar, Zulong memang dewa sejati, dari mana kau mendapatkan jenggotnya? Zulong hanya memiliki 2 kumis, yang sangat berharga. Tentu saja, ini bukan intinya. Intinya, sebelum Xiao Chen, siapa yang akan berpikir untuk menggunakan jenggot Zulong sebagai tali busur? Sekalipun aku mampu memikirkannya, aku tak akan berani melakukannya. Nama Tuhan yang benar adalah tabu dan dirahasiakan, apalagi menggunakan bagian-bagian tubuh Tuhan yang benar untuk memurnikan senjata ajaib. Oleh karena itu, busur ini ditakdirkan untuk menjadi benda suci yang unik di dunia. Xiao Chen, bisakah kau memberiku busur ini? Bing Ning tiba-tiba menatap Xiao Chen dengan penuh harap. Dia sangat menyukai busur ini, dan gerakannya pun cocok dengan busur itu, sungguh perpaduan sempurna yang dibuat di surga. Hei, aku cuma pinjam darimu. Jangan sok jagoan. Kata Xiao Chen kesal, beraninya kau memintaku memberikannya. Bab 1534. Bing Ning merasa sedikit malu saat mendengar ini. Kumis naga lilin adalah tali busurnya. Ia adalah busur dewa yang unik di langit dan di bumi, dari zaman kuno hingga sekarang. Ia dapat meminta orang untuk melepaskannya hanya dengan membuka mulutnya. Betapa tak tahu malunya itu. Namun tak mungkin, ia tak dapat melepaskan busur itu, meski peluangnya hanya 1/1 miliar, ia ingin memperjuangkannya. Kakak Xiao. Bing Ning memutar tubuhnya dan berkata dengan suara lembut, jangan terlalu kejam, aku sangat suka busur ini. Xiao Chen, Ye Yufei, Xiao Yingsui, bayangan hitam. Suara yang tiba-tiba itu hampir menyebabkan beberapa orang di sekitar terkilir pinggangnya. Bahkan Mu Yuan segera memalingkan wajahnya, seolah tidak tahan menyaksikan pemandangan ini. Dia sekarang percaya apa yang dikatakan Xiao Chen sebelumnya, bahwa meskipun Bing Ning adalah reinkarnasi orang itu, dia lebih dari sekedar Bing Ning. Karena orang itu adalah laki-laki yang sangat bertalenta, selalu bersikap dingin dan serius, tidak mungkin dia bersikap seperti anak manja di hadapan laki-laki seperti ini. Tidak mungkin berpura-pura. Bing Ning, serius deh. Banyak banget yang ngeliatin kita. Bayangan hitam itu tak tahan dan merasa malu. Setelah mengalahkan leluhur, Bing Ning akan menjadi satu-satunya pemimpin para elf dan akan mengembalikan prestise masa lalu. Sungguh tidak sopan melakukan ini di depan umum. Namun, Bing Ning tampaknya tidak peduli sama sekali. Ia praktis berpegangan erat pada Xiao Chen, mengguncang lengannya, dan berkata, Saudara Xiao, Ninger ingat kau jarang menggunakan busurmu. Busur suci ini tidak akan bersinar seterang di tanganmu. Berikan pada Ninger. Aku bisa menukarnya dengan harta paling berharga klan roh, oke. Alih-alih menahan diri, Bing Ning malah makin keterlaluan, bahkan sampai melontarkan julukan, Ninger, yang membuat orang-orang di sekitarnya merinding. Tentu saja, Xiao Chen sudah kebal terhadap jebakan madu. Ia mendorong Bing Ning menjauh, merebut busur dewa dari tangannya, dan berkata, aku benar-benar tidak menggunakan busur dan anak panah. Tujuan awal menyempurnakan busur ini bukan untukku sendiri, melainkan untuk diberikan sebagai hadiah. Tentu saja, ini jelas bukan untukmu. Lalu kepada siapa kau akan memberikannya? Bing Ning tertegun dan langsung menjadi jauh lebih serius. Xiao Chen tidak menjawab. Ia langsung menghampiri Ye Yufei, menggenggam tangannya, dan menyerahkan busur dewa itu. Sudah kubilang sebelumnya bahwa aku ingin memberimu dan Yingsui hadiah. Busur ini kubuat khusus untukmu. Untukku. Ye Yufei benar-benar bingung. Xiao Chen memang pernah menyebutkan hal ini sebelumnya, dan dia sudah menantikan hadiah apa yang akan diberikannya. Jika dia tidak melihat Bing Ning menggunakan busur ini untuk membunuh Mu Chengsu, dia akan dengan senang hati menerimanya dan tidak akan bisa melepaskannya. Tetapi kali ini, dia tidak berani mengambilnya. Karena busur ini terlalu berharga dan kekuatannya terlalu mengerikan. Dia hanya berada di tingkat ke-6 Dao Agung, bahkan bukan seorang suci. Akan sia-sia baginya untuk menggunakan busur ini. Xiao Chen, ini bukan ide bagus, kan? Kata Bing Ning serius. Aku tahu hubunganmu dengan Yufei, dan aku tidak akan keberatan memberinya apapun, betapapun berharganya itu. Tapi mari kita bersikap praktis. Yufei tidak bisa menggunakan busur ini. Aku sudah mengerahkan seluruh tenagaku untuk menariknya tadi. Ini pertama kalinya kamu menggunakannya, dan dia belum mengenalimu sebagai tuannya, jadi tentu saja akan sedikit sulit. Kata Xiao Chen, selain busur ini, aku punya satu benda lagi. Sambil berbicara, Xiao Chen mengeluarkan heksagram dan menyerahkannya kepada Ye Yufei. Heksagram ini dapat membantumu meningkatkan kultivasimu. Dengan begitu, kau akan bisa menggunakan busur dewa. Energi yang begitu murni. Bayangan hitam itu menatap heksagram dengan takjub.
Jika aku menyerap energi ini, menembus alam suci akan sangat mudah, atau bahkan lebih. Ketika aturan dan asal-usul langit dan bumi dilanggar, Bai Yiyu ingin menggunakan heksagram untuk menerobos alam suci. Sekarang asal-usul langit dan bumi telah disempurnakan dan lingkungan untuk bercocok tanam telah membaik, efek heksagram akan lebih nyata. Ini, meskipun Ye Yufei tersentuh, dia masih merasa ada yang tidak beres dan menatap Bingning. Jika memungkinkan, dia lebih suka Bingning mendapatkan busur dewa dan memaksimalkan nilainya. Bingning tahu kepribadian Ye Yufei, jadi dia merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata sambil tersenyum, lagi pula, ini perasaan Xiao Chen padamu. Aku tidak bisa mengambil cinta seseorang. Terima saja dengan tenang. Baiklah kalau begitu. Ye Yufei mengambil busur itu dan berkata, busur ini milikku. Bagaimana kalau kau berikan heksagram ini pada Ying Sui? Dia sekarang berada di tingkat ke-6 Dao Agung. Jika dia terus berlatih keras untuk sementara waktu, dia mungkin bisa menembus alam suci. Kemajuan Xiao Ying Sui lambat dan dia selalu frustrasi karenanya. Jika Xiao Ying Sui bisa menyerap heksagram itu, mungkin ia bisa bertarung bersama Xiao Chen dan membantunya. Ini adalah keinginan terbesarnya. Jangan khawatir, Ying Sui, aku punya rencana lain. Kau harus menyimpan heksagram ini baik-baik. Lagi pula, sejujurnya, ini bukan hadiah dariku, tapi ada orang lain yang secara khusus ingin memberikannya kepadamu. Kau tidak boleh membagikannya tanpa persetujuannya. Kata Xiao Chen. Orang lain. Baiklah, aku akan memperkenalkannya padamu nanti. Bingning merasa sedikit kesal pada Xiao Ying Sui saat ini dan berkata, Xiao Chen, kamu memberi Yufei hadiah yang begitu berharga, jadi kamu seharusnya tidak terlalu memihak Ying Sui. Hadiahnya juga harus bagus. Mungkin bukan yang terbaik, tapi ini yang paling cocok untuk Ying Sui. Kata Xiao Chen sambil mengeluarkan pedang pembelah bulan dan berkata kepada Xiao Ying Sui, meskipun kau menggunakan pedang ini sangat istimewa. Pedang ini dapat memadukan teknik pedang dan teknik golok. Pedang ini yang paling cocok untukmu. Pedang pemotong bulan, kata potong, dapat merangkum karakteristik pedang ini. Meskipun berbentuk pedang, ia lebih cocok untuk melakukan gerakan pisau. Adakah yang istimewa dari pedangmu? Bisakah dibandingkan dengan busur ilahi Zulong? Bingning tampak tidak yakin dan melangkah maju untuk melihat lebih dekat. Tetapi bagaimanapun dia melihatnya, dia tidak dapat melihat apa yang istimewa dari pedang pemotong bulan. Pedang tebasan bulan tidak lebih buruk dari busur ilahi naga lilin. Setidaknya setara, atau bahkan sedikit lebih kuat. Kata Xiao Chen. Tidak mungkin. Bingning langsung menyangkalnya. Mau kupinjamkan untuk verifikasi. Xiao Chen menyerahkan pedang penebas bulan kepada Bingning. Sebagai informasi, aku tidak akan bertanggung jawab jika kau terluka oleh kekuatan pedang penebas bulan. Cih, bercanda. Bingning sama sekali tidak menanggapinya. Ia mengangkat tangannya dan mengambil pedang pemotong bulan. Tiba-tiba, pedang tebasan bulan, yang tadinya sangat tenang di tangan Xiao Chen, langsung bergetar hebat setelah disentuh oleh Bingning. Kekuatan hitam terus bermunculan, dan rantai hitam mengembun dan melilit lengan Bingning. Ini. Sekalipun dia sama kuatnya dengan Bingning, dia tetap merasakan penindasan dan ketakutan yang tak terlukiskan untuk beberapa saat, dan kekuatan dalam tubuhnya terus-menerus terkuras. Tidak bagus. Melihat ini, bayangan hitam itu langsung menyatu dengan Bingning. Peng! Kekuatan Bingning melonjak, dan rantai hitam itu akhirnya terpental. Namun kerusuhan pedang pemotong bulan tidak berhenti dan masih melahap kekuatan suci Bingning. Buang pedang itu! Teriak bayangan hitam itu. Bingning tidak berani ragu dan mengayunkan pedang pemotong bulan. Melihat ini, Xiao Chen meraih pedang pemotong bulan di udara. Anehnya, begitu pedang pemotong bulan jatuh ke tangan Xiao Chen, pedang itu langsung kembali normal dan menjadi sangat patuh. Lihat, aku sudah mengingatkanmu, tapi kau tidak menganggapnya serius. Jangan salahkan aku kalau kau menderita. Kata Xiao Chen tanpa daya. Bab 1535. Meskipun Bingning ketakutan, ia tentu saja tidak bisa menyalahkan Xiao Chen. Ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menganggapnya serius. Pedang ini. Apa yang terjadi? Bingning menatap pedang pemotong bulan dengan rasa takut yang masih tersisa. Sekarang dia bisa yakin bahwa pedang pemotong bulan sama saja tidak lebih buruk dari busur ilahi naga lilin, dan merupakan benda suci yang setingkat. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Kau tidak akan memberitahuku bahwa kau juga menempa pedang ini, kan? Bukan begitu. Aku mendapatkan pedang ini di surga bawah. Asalnya tidak diketahui. Sekte Zhan Yue memiliki seorang patriark Zhan Yue yang pernah menjadi penguasa pedang Zhan Yue. Namun bukan Master Zhan Yue yang membuat pedang Zhan Yue berhasil, melainkan pedang Zhan Yue lah yang membuat Master Zhan Yue berhasil. Sebelum pendiri Zhan Yue, pasti ada cerita lain tentang pedang Zhan Yue, tetapi mungkin telah menjadi tabu dan tidak diketahui publik. Apakah pedang ini hanya akan stabil di tanganmu? Tanya Bingning. Itu benar untuk saat ini. Siapapun yang pernah bersentuhan dengan pedang ini di masa lalu berada dalam situasi yang sama denganmu. Kata Xiao Chen. Lalu kau masih ingin Ying Sui menggunakannya? Tanya Bingning. Kultivasi Ying Sui belum cukup tinggi, bagaimana dia bisa mengendalikannya? Jangan khawatir, aku akan memberikan batasan pada Ying Sui. Jika dia tidak tahan, batasan itu akan aktif. Kata Xiao Chen, aku yakin selama dia mencoba beberapa kali lagi, Ying Sui akan mampu menaklukkan pedang pemotong bulan.
Yingsue, bagaimana menurutmu? Ya, Xiao Yingsue mengangguk penuh semangat, tanpa sedikit pun rasa takut, melainkan justru tulus gembira. Kekuatannya jauh di atas Bingning. Bingning hampir saja dikendalikan oleh pedang pembunuh bulan sebelumnya, apalagi dirinya. Menaklukkan pedang pemotong bulan tentu tidak akan mudah, dan seseorang mungkin harus menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Tetapi selama dia berpikir bahwa dengan pedang pemotong bulan, dia bisa membantu Xiao Chen dan tetap berada di sisinya, dia akan memiliki motivasi tanpa akhir. Kakak Xiao, mereka semua punya bakat, bagaimana dengan Ning'er? Bingning tiba-tiba muncul lagi dan memanggil dengan suara lembut. Tidak. Xiao Chen memutar matanya kesal. Suku roh sedang dalam kondisi rusak parah sekarang. Kau harus fokus menangani akibatnya. Aku tidak akan menemanimu lagi. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen menarik Xiao Yingsue dan memanggil Ye Yufei lalu pergi bersama. Kejam sekali. Bingning mengerucutkan bibirnya, tampak sedikit tidak senang. Dia pria yang luar biasa. Tampaknya kali ini, kau tak punya pilihan selain melarikan diri dari para elf dengan rasa takut yang amat sangat, dan kau bahkan mungkin takkan bisa lolos. Kata bayangan hitam itu. Kamu dulu tidak terlalu menghargainya, tapi aku tidak menyangka kamu akan begitu menghargainya sekarang. Kata Bingning sambil tersenyum. Sekarang berbeda. Ling Hujue, tunggu. Ling Hujing merasa ekspresi dan perilaku Ling Hujue Sen sangat aneh sejak ia keluar dari alam roh kudus. Akhirnya, ia tak kuasa menahan diri untuk menghentikannya dan bertanya langsung, ada apa denganmu? Kenapa kau tiba-tiba bersikap tidak normal? Jing, seberapa banyak yang kau ketahui tentang Xiao Chen? Tanya Ling Hujue ragu-ragu. Siapa yang mau mengerti dia? Dia orang mesum yang kejam. Dengus Ling Hujing. Kalau begitu, jauhi dia di masa depan. Ling Hujue menasihati, bahkan memperingatkan. Mengapa? Ling Hujing tampak curiga. Ling Hujue teringat apa yang terjadi di alam roh kudus. Ekspresinya berubah-ubah, lalu ia menghela napas, lupakan saja, kau tak perlu tahu. Lebih baik kembali ke klan sesegera mungkin. Di luar tidak aman untukmu. Apa kau tidak takut aku akan melaporkanmu ke klan? Tanya Ling Hujing, beraninya kau memenjarakanku di alam roh. Siapa yang berani memenjarakan putri kecil kita? Tiba-tiba, seorang pemuda berwibawa melangkah masuk ke aula dan berjalan menuju Ling Hujing sambil tersenyum. Ling Huyu, kenapa kau ada di sini? Ling Hujing sangat terkejut melihat pemuda itu. Ling Hujue semakin khawatir ketika melihat pemuda itu. Ia membungkuk dan berkata, salam, yang mulia putra dewa. Tidak perlu sopan. Ling Huyu melambaikan tangan pada Ling Hujue dan langsung berjalan menghampiri Ling Hujing. Nada suaranya lembut, tetapi juga sedikit mencela. Jing, kau terlalu keras kepala. Klan mendengar kau diculik, dan semuanya kacau. Bagaimana mungkin berita itu menyebar begitu cepat? Gumam Ling Hujing. Suku itu sudah punya susunan teleportasi yang langsung terhubung ke sekte. Bukankah mudah menyampaikan pesan? Tanya Ling Huyu. Jadi, kau datang ke sini bukan hanya untuk urusanku, kan? Ling Hujing berkata dengan nada berlebihan, kau membesar-besarkan hal sepele. Pertama, selama itu menyangkut dirimu, ini bukan masalah kecil. Kedua, aku datang kali ini bukan hanya untukmu. Kata Ling Huyu. Tugas apa lagi yang dimiliki yang mulia putra dewa? Tanya Ling Hujue. Ini bukan misi, aku hanya perlu pergi ke Menara Suci. Kata Ling Huyu. Menara Suci. Ling Hujue tertawa mendengarnya, aku lupa bahwa yang mulia putra dewa tidak pernah pergi ke Menara Suci untuk mendapatkan gelarnya. Kali ini, aku yakin dia akan membuat heboh. Aku tidak terlalu tertarik membuat kehebohan atau semacamnya. Aku hanya mendengar bahwa putra-putra dewa dan dewi lainnya juga muncul di menara kanonisasi, jadi aku ikut bersenang-senang. Kata Ling Huyu sambil tersenyum. Oh, ada juga putra dan putri dewa dari dewa lain yang pergi ke menara kanonisasi. Ini hal yang langka. Ling Hujue terkejut. Aku juga mau ikut. Ling Hujing langsung berteriak, Ling Huyu, ajak aku ikut. Jing, jangan main-main. Kata Ling Hujue dengan serius. Tidak apa-apa, Jing boleh pergi kalau dia mau. Aku bisa menjamin keselamatannya. Kata Ling Huyu. Ya, aku tahu kau yang terbaik bagiku, tidak seperti sebagian orang lainnya, ya. Ling Hujing memandang rendah Ling Hujue. Ling Hujue. Surga Suci, Aliansi Surgawi. Di suatu tempat tertutup dan rahasia, di dalam sebuah lubang bundar yang besar, sebilah pedang suci dan dewa tergantung, terjerat rantai surgawi, dan dibakar oleh ribuan api. Di sekeliling lubang bundar itu, dua orang terus-menerus menyuntikkan kekuatan suci ke dalam pedang suci, seolah-olah membangkitkan kekuatan dahsyat pedang suci yang telah lama tertidur. Salah satu dari mereka, mengenakan gaun putih, sangat cantik dan anggun, dan dia adalah Xia Xiyun. Di seberang Xia Xiyun adalah seorang pria tua berpengalaman bernama Xuanji, yang memegang status tertinggi di Liga Tiandao. Setelah waktu yang lama, Xuanji dan Xia Xiyun berhenti pada saat yang sama, dan pedang suci itu tenggelam ke dalam lubang dan menghilang. Xiyun, pedang suci akhirnya akan bangkit. Aku yakin masa depan tak akan suram lagi. Tapi, kita akhiri saja hari ini. Kau sudah menghabiskan banyak energi. Kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Kata Xuanji. Ya, jawab Xia Xiyun, nadanya penuh rasa hormat.
Setelah Xia Xiyun pergi sepenuhnya, Xuanji menatap lubang bundar itu lagi dan berpikir keras. Tiba-tiba terdengar suara dari kegelapan, Xuanji, butuh waktu berapa lama? Paling lama hanya butuh 2 kali lagi, dan pedang suci akan sepenuhnya pulih. Nada bicara Xuanji dipenuhi kegembiraan yang sulit disembunyikan. Benarkah? Sepertinya dia memang inang yang cocok untuk Ling Longxin. Sekarang aku merasa lega, kata suara dalam kegelapan itu dengan lega. Meskipun Xiyun hebat, dia masih jauh dari sebanding denganmu dulu. Lagi pula, kaulah pemilik asli Ling Longhart. Bahkan, jika kau mengambil alih tubuhnya. Xuanji terpotong di tengah kata-katanya, jangan katakan itu lagi. Kegelapan pasti akan kembali. Xiyun anak yang baik, dan kita semua telah melihat usahanya. Kali ini, hanya dia yang bisa menyelamatkan alam dewa. Ahem, maafkan aku karena terlalu kepo, tapi aku sungguh menghargai anak ini. Xuanji juga menyadari bahwa pikirannya salah dan merasa sangat menyesal dan bersalah. Bab 1536. Xia Xiyun berjalan di Liga Tiandao, sengaja menghindari keramaian dan mengambil jalan setapak yang dipenuhi pepohonan. Dia tinggal di Liga Tiandao hanya untuk memenuhi tanggung jawabnya dan bekerja keras untuk menyelesaikan bencana gelap yang akan datang. Kecuali senior Xuanji dan beberapa pemimpin serta tetua aliansi, dia selalu memiliki kesenjangan dengan aliansi Tiandao lainnya dan tidak dapat menyesuaikan diri. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Setiap kali gambaran Xiao Chen muncul dalam pikiran Xia Xiyun, hatinya akan terasa lebih hangat dan dia akan memiliki lebih banyak motivasi. Dunia ini adalah tempat ia dan Xiao Chen tinggal, dan menyimpan banyak kenangan berharga. Dengan hati yang lembut, ia tak akan membiarkan kegelapan mengotorinya. Cek-cek, Yang Mulia, Putri Langit, melihatmu tanpa sadar tersenyum bahagia, kurasa kau sedang mengingat kenangan indah, kan? Tiba-tiba, kehampaan di depannya berubah, dan seorang pria aneh yang terbungkus jubah hitam muncul entah dari mana. Siapa kamu? Ekspresi Xia Xiyun berubah drastis, dan dia bahkan lebih terkejut. Ini Liga Tiandao. Bagaimana mungkin seseorang menyelinap masuk begitu diam-diam sehingga bahkan Xuanji dan pemimpinnya pun tidak bisa menemukannya? Siapa orang ini? Senang bertemu denganmu. Akulah Dewa Takdir. Pria berjubah hitam itu tidak menunjukkan wajahnya, dan nadanya terdengar lucu. Dewa Takdir. Xia Xiyun tertegun, berpikir bahwa pria ini begitu sombong hingga benar-benar menyebut dirinya dewa. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pihak lain memang sangat kuat, dan saya khawatir saya jauh dari menjadi lawannya. Tunggu. Takdir, sepertinya aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Xia Xiyun sepertinya teringat sesuatu dan bertanya dengan marah, 9 penguasa surgawi takdir, apakah mereka anak buahmu? Apakah kau yang mengirim mereka untuk menyerang Xiao Chen dan aku? Itu hanya kesalahpahaman. Tegas Dewa Takdir. Tindakan itu tidak bisa disebut serangan. Itu hanyalah upaya untuk membebaskan kodratnya dan mengembalikan takdirnya ke jalur yang semestinya. Sayangnya, kita gagal. Ekspresi Xia Xiyun cemberut, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jangan khawatir, aku di sini untuk mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, sebagai pemilik hati indah, kau sungguh luar biasa, selalu berada di jalan takdir yang sempurna. Kata Dewa Takdir. Tapi sebelum itu, kau perlu menjawab beberapa pertanyaan. Ada masalah apa? Xia Xiyun memaksa dirinya untuk tenang dan melihat apa yang akan dilakukan pria ini terlebih dahulu. Apakah kamu menyukainya, Xiao Chen? Tanya Dewa Takdir. Xia Xiyun. Oh, pertanyaan ini berlebihan dan sepertinya tidak perlu. Dewa Takdir tertawa. Izinkan saya bertanya lagi. Anda juga telah berada di Liga Tiandao selama lebih dari 100 tahun. Apakah Anda merasa rasa memiliki di Liga Tiandao? Xia Xiyun terdiam sejenak sebelum menjawab, semua orang di sini sangat baik padaku. Senior Xuanji dan Paman Fei Xiang adalah orang-orang yang kuhormati. Mereka selalu peduli pada rakyat dan ingin melindungi dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang paling jujur dan mulia. Haha, apa kau benar-benar berpikir begitu? Dewa Takdir tertawa jahat. Apa maksudmu? Tanya Xia Xiyun dengan marah. Tidak ada yang istimewa. Hanya saja setelah mendengar jawabanmu, kurasa pertanyaan terakhir akan sulit kau jawab. Satu pertanyaan terakhir. Jika senior Xuanji dan Paman Feng Xiang, yang Anda hormati, ingin membunuh Xiao Chen di masa depan, apa yang akan Anda lakukan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tegur Xia Xiyun. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Pertanyaanmu tidak ada gunanya. Jangan cepat-cepat menyangkalnya. Tidak ada yang mutlak. Dewa Takdir tertawa. Alam ilahi dan alam kegelapan adalah dua sisi yang berseberangan, dan keduanya takkan pernah bisa hidup berdampingan. Di alam ilahi, ada putri nubuat, yaitu, kau, tuan rumah hati indah Dao Surgawi. Namun, di sisi lain, alam kegelapan juga memiliki putra kegelapan, atau yang kami sebut putra bencana. Putra bencana. Kelopak mata Xia Xiyun berkedut. Ya, putri langit dan putra bencana adalah lawan yang ditakdirkan dan musuh bebuyutan. Karena kalian membawa hati langit yang indah, kalian pasti akan melawannya di masa depan. Kata Dewa Takdir. Kau sudah bicara begitu banyak, mungkinkah Xiao Chen? Xia Xiyun menggelengkan kepalanya dengan putus asa, mencoba menyingkirkan pikiran buruk ini. Kau berbohong padaku, ini tidak benar. Hanya itu yang bisa kukatakan.
Soal kau mau percaya atau tidak, dan bagaimana kau ingin merencanakan masa depan, semuanya terserah padamu. Dewa Takdir menantikan penampilanmu. Setelah dia selesai berbicara, kekosongan itu terpelintir lagi, dan Dewa Takdir menghilang. Xia Xiyun tampak putus asa, seperti mayat berjalan, dan perlahan-lahan berjalan pergi. Wah, ceritanya makin menarik saja. Dalam kehampaan, suara Dewa Takdir bergumam pada dirinya sendiri terdengar. Ngomong-ngomong, bukankah Putri Langit dan Putra Kesialan seharusnya saling membenci? Kenapa mereka jatuh cinta? Takdir memang selalu berubah-ubah dan penuh intrik. Ada beberapa hal aneh yang bahkan dewa ini tak mampu pahami. Dan apa arti takdir? Tidak ada, dari Putra Bencana. Setelah orang-orang di dunia roh mengetahui identitas Bingning, mereka semua menjadi loyal kepada Bingning. Bingning mulai membangun kembali dunia roh, melakukan banyak hal secara pribadi, dan sangat sibuk setiap hari. Xiao Chen mulai melatih Xiao Yingsui, mengajarinya cara mengendalikan pedang pemotong bulan. Xiao Yingsui baru berada di tingkat ketiga Dao Agung. Mustahil baginya untuk menaklukkan pedang pembunuh bulan dalam waktu singkat. Butuh waktu untuk mengumpulkan pengalaman. Xiao Chen meninggalkan sebuah batasan pada tubuh Xiao Yingsui dan juga memasang beberapa segel pada pedang pembunuh bulan. Seiring meningkatnya kekuatan Xiao Yingsui, segel itu akan perlahan terlepas. Tentu saja, proses ini sangat sulit. Xiao Yingsui akan menyedot banyak kekuatan suci dan darah setiap kali berlatih, dan ia akan kelelahan setiap kali selesai berlatih. Faktanya, pada tahap awal kultivasi, seseorang menggunakan kekuatan suci dan darahnya sendiri untuk memberi makan pedang pemecah bulan. Ketika energi yang terkumpul sudah cukup, pedang pemotong bulan akan diukir dengan tanda Xiao Yingsui dan secara bertahap akan diasimilasi oleh Xiao Yingsui. Serius deh, nggak ada yang tahan dengan praktik kayak gini. Cepat atau lambat, mereka akan diperbudak oleh pedang pemotong bulan dan menjadi budak pedang. Namun, Xiao Chen memiliki teratai hijau kekacauan dan jalan vitalitas, dan ia selalu berada di sisi Xiao Yingsui untuk membantunya memulihkan energinya tepat waktu. Bahkan jika ia kelelahan, ia akan segera pulih ke puncaknya dan tetap sadar. Seiring berjalannya waktu, Xiao Yingsui menjadi akrab dengan pedang pemotong bulan. Dengan kata lain, asimilasi. Saat Xiao Yingsui beristirahat, Xiao Chen juga berjalan-jalan di dunia roh, di mana ia bertemu banyak teman lama. Wan Hong, Yin Chong, Shen Danyao, Shen Taeyang. Sebagian besar orang dari Sekte Meteorit dan Danta berada di dunia spiritual. Tentu saja, Namong Yanran juga pasti ada di sana. Di dunia roh, Namong Yanran berlatih dan mempelajari ilmu alkimia dengan seorang dan Sein dari ras roh. Selama perang saudara antar roh, Namong Yanran sedang menyendiri memurnikan obat. Meskipun ia menyadari adanya pergerakan, ia merasa tidak bisa membantu, jadi ia tidak muncul. Klan spiritual dan Seng sangat optimis terhadap Namong Yanran dan mencoba menjadikannya muridnya beberapa kali, tetapi selalu ditolak. Tentu saja Xiao Chen mengerti alasannya. Faktanya, Xiao Chen tidak keberatan jika Namong Yanran mengangkat orang lain sebagai gurunya, karena dibandingkan dengan alkemis Sein dari klan roh, dia bukanlah guru yang sangat berkualitas. Namun, Namong Yanran sangat keras kepala dan hanya ingin menjadi asisten sang alkimia suci, yang membuat Xiao Chen dan sang alkimia suci tidak berdaya. Memikirkan Namong Yanran, Xiao Chen tak kuasa menahan diri untuk tak teringat Cao Yansui dan mendesah pelan dalam hatinya. Bab 1537. Cao Yansui adalah murid pertamanya. Meskipun ia hanya murid nominal, seorang murid tetaplah seorang murid, tidak ada bedanya. Dibandingkan dengan Namong Yanran, Xiao Chen berhutang lebih banyak pada Cao Yansui. Saat berada di alam Dewa Timur, Xiao Chen juga memperhatikan Cao Yansui, namun anehnya, tak satu pun dari 10 klan kekaisaran punya kabar tentang Cao Yansui, jadi dia hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu. Setelah itu, dia meminta Siliar dan Istana Jiwa Naga 12 untuk membantu menemukan Cao Yansui, tetapi sekarang tidak diketahui apakah mereka telah menemukannya. Tak lama kemudian, 4 bulan berlalu. Dengan 3 segel yang ditempatkan pada pedang pemotong bulan, Xiao Yingsui akhirnya dapat menggunakannya dengan bebas. Kekuatannya bahkan telah mencapai tingkat kelima Dao besar. Ini adalah efek umpan balik dari pedang pemotong bulan. Sehebat apapun seorang jenius, kecepatan kultivasinya tak tertandingi. Sejak awal, Xiao Chen tahu bahwa pedang pemotong bulan tidak akan menyerap energi dan semangat pemegang pedang tanpa batas, tetapi juga akan memberikan umpan balik. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda harus mampu menahan permintaan tersebut dan bertahan hingga tiba saatnya memberikan umpan balik. Waktunya pergi. Xiao Chen masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi tentu saja dia tidak bisa tinggal di dunia spiritual selamanya. Masalah ini telah disebutkan kepada Xiao Yingsui dan Ye Yufei. Meskipun keduanya sangat enggan, mereka juga menyatakan pengertiannya. Kekuatan mereka saat ini masih terlalu rendah untuk pergi bersama mereka, jadi tinggal di dunia roh adalah pilihan terbaik. Namun, Xiao Yingsui memiliki pedang pemotong bulan, dan Ye Yufei memiliki heksagram dan busur naga lilin, dan mereka semua memiliki harapan besar untuk masa depan. Jika kamu memperoleh kekuatan sesegera mungkin, kamu selalu bisa berada di sisi Xiao Chen. Sebelum pergi, Xiao Chen tentu saja pergi menemui Bingning. Prestise Bingning di kalangan roh kini tak tertandingi. Semua orang dari garis keturunan leluhur telah menyerah padanya, tak terkecuali seluruh suku. Hei,
Pria sibuk kita, bagaimana kalau kau menemani kedua wanita cantik itu berlatih dan sempatkan waktu untuk bertemu denganku hari ini? Bing Ning sedikit senang melihat Xiao Chen, dan tak kuasa menahan diri untuk menggodanya beberapa kali. Aku pergi, kata Xiao Chen terus terang. Ayo pergi. Bing Ning terkejut, lalu bertanya dengan serius, kemana? Ada banyak tempat untuk dikunjungi. Kita tidak bisa tinggal di dunia spiritual selamanya, kan? Kata Xiao Chen sambil tersenyum. Bukan tidak mungkin. Kata Bing Ning serius, keluarga dan teman-temanmu semua ada di dunia roh. Kamu benar-benar bisa menganggap dunia roh sebagai rumahmu. Baiklah, aku setuju. Sebuah bayangan hitam muncul dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa datang ke suku peri dan menjadi menantu. Bing Ning pasti akan sangat senang. Kamu ngomong apa? Kamu minta dipukuli. Bing Ning tahu itu cuma candaan, tapi dia tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu. Hei, maksudku kita harus memilih seorang santo dari klan roh untuk menikahi Xiao Chen, bukan aku ingin kau menikahinya. Kenapa kau tersipu? Kau adalah seorang santo roh kuno yang bermartabat, apa kau berencana menikahi Xiao Chen sendiri? Apa kau tidak malu? Tanya bayangan hitam itu dengan heran. Ketika Bing Ning mendengar ini, dia langsung tahu bahwa dia telah dibodohi. Orang ini jelas-jelas sengaja memasang jebakan, dan kata-katanya sangat ambigu, bagaimana mungkin dia bisa disalahkan karena membayangkan sesuatu. Oke, beraninya kau menggodaku, aku akan menghilangkan kesadaranmu. Untuk menyembunyikan rasa malunya, Bing Ning benar-benar memancarkan cahaya suci. Namun, bayangan hitam itu tak kenal takut, membiarkan cahaya suci menyelimutinya tanpa tergoyahkan. Ia terkekeh dan berkata, memang benar kau memberiku kesadaran, tapi tak akan mudah untuk mengambilnya kembali, karena kekuatanku lebih besar darimu. Bing Ning tiba-tiba layu, dia tidak punya cara untuk membantah. Namun tak lama kemudian, dia berkata dengan serius, berhentilah membuat masalah dan bicarakan bisnis. Xiao Chen, kemana kau akan pergi selanjutnya? Menara Suci, kata Xiao Chen. Menara Sein. Bing Ning mengangguk dan berkata, kamu harus ke sana. Aku juga penasaran gelar apa yang akan kamu terima. Apa gelarmu di kehidupan pertamamu? Tanya Xiao Chen. Linghua, kata Bing Ning. Linghua. Xiao Chen tampak aneh. Dalam mitologi bumi, Linghua merujuk pada Nuwa. Gelar ini terlalu agung. Namun, ia juga menyadari bahwa gelar Bing Ning mungkin hanya kebetulan. Ling, dalam Linghua merujuk pada ras roh dan tidak ada hubungannya dengan Nuwa. Tentu saja, akun akan diblokir berdasarkan beberapa informasi karakteristik pribadi, dan bukan dikumpulkan secara acak. Misalnya, seni bela diri, kekuatan supranatural, nama keluarga, ras, penampilan. Bahkan mantra, semuanya mungkin. Kamu tidak akan membawa mereka berdua. Tanya Bing Ning lagi. Tidak, mereka berlatih di dunia spiritual. Tolong jaga mereka. Di dunia suci ini, hanya kaulah yang bisa kupercaya. Kepercayaan yang disebutkan Xiao Chen bukan hanya tentang karakter, tetapi juga kemampuan untuk melindungi keselamatan Ye Yufei dan Xiao Yingsui. Aku tersanjung mendengarmu berkata begitu. Bing Ning tersenyum penuh arti, jangan khawatir, aku akan menjaga mereka dengan baik. Terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Tanya Bing Ning, apakah kau melakukan sesuatu pada 3 raja suci dari garis keturunan leluhur? Ketiga raja suci juga telah menyerah sepenuhnya, tetapi Bing Ning menyadari ada yang salah dengan keadaan mereka, seolah-olah mereka sedang dikendalikan. Silakan saja bawa mereka berkeliling. Mereka tidak akan pernah mengkhianatimu. Kata Xiao Chen sambil tersenyum. Jika kamu butuh bantuan dalam krisis, kamu selalu bisa meninggalkan mereka dan menjadikan mereka boneka. Aku mengerti. Bing Ning tahu tebakannya benar. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya lagi, apakah Ling Hujue juga begitu? Tidak, aku tidak melakukan apapun pada Ling Hujue. Aku hanya punya beberapa kesepakatan dengannya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu aku hanya bisa mendoakanmu agar perjalananmu selamat. Kata Bing Ning, alam dewa akan dilanda bencana besar. Kuharap kita bisa berjuang berdampingan saat itu. Sebelum itu, tingkatkan kekuatanmu dulu. Kamu masih agak kekanak-kanakan sekarang, dan aku tidak ingin menjadi beban nanti. Saat Xiao Chen mengatakan ini, dia sudah berbalik dan melambaikan tangan ke arah Bing Ning dengan punggungnya sebagai ucapan selamat tinggal. Bing Ning memperhatikan Xiao Chen pergi, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Aku akan menyusulmu. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan membuatmu terkesan. Menara kanonisasi terletak di surga Prajna, salah satu dari 6 surga atas. Semenjak terjadinya perubahan besar di langit dan bumi serta penyempurnaan aturan asli, para orang suci yang kuat telah muncul satu demi satu, menyebabkan menara orang suci menjadi sangat populer, dengan aliran orang yang terus-menerus memasuki menara orang suci setiap hari. Baru-baru ini, beberapa dewa dan dewi dari ras dewa datang ke menara kanonisasi, menyebabkan popularitas menara kanonisasi meningkat puluhan kali lipat. Putra-putra dewa dan dewi-dewi adalah keturunan dewa sejati. Mereka memiliki darah dewa sejati yang mengalir dalam tubuh mereka. Mereka terlahir dengan bakat-bakat yang tak mungkin dicapai orang biasa, sekeras apapun mereka berusaha. Orang seperti itu, bahkan di surga atas, hanya bisa didengar dalam legenda, tetapi tidak akan pernah terlihat secara langsung. Kini, beberapa putra dan dewi tampaknya telah membuat janji temu dan datang ke menara kanonisasi secara bersamaan.
Bagaimana mungkin hal ini tidak menarik perhatian semua orang? Karena alasan ini, bukan saja menara kanonisasi penuh sesak, tetapi bahkan penginapan di dekatnya pun sulit menemukan kamar. Agar tidak menyinggung tamu, banyak penginapan yang harus membuat peraturan bahwa yang lemah tidak boleh menginap dan kamar harus disediakan untuk yang kuat. Dengan aturan seperti itu, area di luar menara kanonisasi hampir menjadi medan perang, dengan orang-orang bertempur setiap hari. Namun orang-orang senang melihatnya terjadi. Dalam dunia praktisi, kekuatan dihargai dan yang kuat dihormati. Ada yang ingin menguasai ruangan, ada yang ingin ikut bersenang-senang, dan ada yang ingin menjadi pusat perhatian. Dengan berbagai alasan, mereka semua rela menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Namun, Ji Beiwu dan Ji Ruolian tidak berpikir demikian. Mereka tiba di sini 3 bulan lalu dan memesan kamar lebih awal, siap menunggu Xiao Chen bergabung dengan mereka, tidak ingin menimbulkan masalah. Tetapi keadaan tidak berjalan sesuai keinginan mereka dan masalah akhirnya menghampiri mereka. Kalian berdua, tuan mudaku sudah memesan kamar kalian. Silakan keluar. Dua wanita cantik dengan kasar menendang pintu kamar Ji Beiwu dan Ji Ruolian dan berteriak dengan arogan. Bab 1538. Karena dia telah meninggalkan slip giok untuk mereka berdua, ketika Xiao Chen tiba di Prajna Heaven, dia langsung merasakan lokasi Ji Beiwu dan Ji Ruolian dan menemukan mereka dengan cepat. Yang mengejutkan Xiao Chen adalah kedua pria itu tampaknya belum menemukan tempat tinggal, dan berkeliaran di jalanan yang berdebu dan kotor. Mereka sedang memulihkan diri dan menyembuhkan luka-luka mereka di sebuah gang terpencil. Desir. Xiao Chen muncul tepat di depan mereka berdua. Keduanya sangat berhati-hati dalam mengatur napas. Ketika merasakan seseorang mendekat, reaksi pertama mereka adalah membela diri dan bersikap penuh permusuhan. Namun saat melihat penampilan Xiao Chen secara utuh, Ji Ruolian langsung kegirangan, Xiao Chen. Ruolian, jangan kasar. Tegur Ji Beiwu, lalu membungkuk pada Xiao Chen dan berkata, Tuan Xiao, senang bertemu denganmu. Sama-sama, sama saja kalau kau memanggilku dengan namaku. Kata Xiao Chen. Ini. Ji Beiwu ragu-ragu. Baiklah, Kak, dia sendiri saja tidak peduli, kenapa kamu harus peduli? Ji Ruolian mengerucutkan bibirnya, tampak tidak senang. Kamu begitu senang melihatku tadi, kenapa kamu tiba-tiba berubah menjadi bermusuhan? Xiao Chen bertanya-tanya, siapa? Siapa yang senang? Aku masih ingat kau menamparku. Ji Ruolian memelototi Xiao Chen, tampak sangat marah. Dilihat dari penampilanmu dan kakakmu, ini bukan sekadar tamparan biasa, kan? Tanya Xiao Chen geli, apa kau diganggu? Mendengar ini, Ji Ruolian langsung berhenti dan layu, ekspresi sedihnya tampak jelas dalam kata-katanya. Ji Beiwu cukup jujur. Ia menghela napas dan berkata, pemimpin klan benar. Dunia telah berubah. Kita di klan Ji telah berpuas diri dan tertinggal. Keunggulan kita telah hilang. Mengapa ada begitu banyak orang jenius di luar sana? Ji Ruolian tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Sepertinya kamu terkena pukulan keras. Xiao Chen tersenyum puas. Cedera yang dialami kedua orang ini bersifat sekunder. Penghinaan terhadap martabat dan trauma psikologis merekalah yang sulit diatasi. Dalam klan Ji, mereka adalah putra dan putri suci yang agung dan perkasa, dengan bakat luar biasa dan tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Mereka menerima banyak kekaguman dan pujian. Namun kali ini, ketika ia keluar, ia diberi pelajaran dan berakhir di jalanan, dan ia tidak punya kemampuan untuk membalas dendam. Kontrasnya terlalu besar. Katakan padaku, apa yang terjadi? Tanya Xiao Chen. Ji Beiwu tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan kepadanya tentang situasi di Menara Suci dan juga menjelaskan secara singkat kejadian pendudukan ruangan itu. Hanya berjuang untuk ini. Xiao Chen terdiam. Sebenarnya, dimanapun kami para kultivator menetap, kami tidak peduli. Kami hanya berjuang demi harga diri. Kalau sampai terbongkar bahwa putra dan putri suci klan Ji kami dipukuli sampai babak belur dan berakhir di jalanan, sungguh sial. Desah Ji Beiwu. Kali ini, dia benar-benar mempermalukan klan Ji. Baiklah, tidak perlu terlalu banyak mengeluh. Lagi pula, ini surga atas, dan klan Jimu hanyalah klan suci di surga tengah. Temukan posisimu sendiri. Terlalu ambisius hanya akan membuat hati spiritualmu frustrasi. Xiao Chen mengingatkan. Terima kasih atas bimbingannya, Tuan Xiao. Ji Beiwu mengangguk. Ia sebenarnya sudah memikirkan pertanyaan ini. Kalau begitu, ayo pergi. Xiao Chen berbalik. Kita mau pergi kemana? Tanya Ji Ruolian. Kau sudah jatuh di jalanan, tapi kau tak akan memintaku menderita bersamamu, kan? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Aku tak sanggup kehilangan orang ini. Ji Ruolian tertegun saat mendengar ini, tetapi dia segera mengerti dan berkata dengan gembira, aku akan membawamu ke sana. Menara Wang Yue adalah salah satu restoran paling terkenal di dekat Menara Fengsheng. Berkat kemunculan putra dewa dan dewi, Menara Wang Yue sangat populer dan ramai. Alasan mengapa Ji Beiwu dan Ji Ruolian dapat memesan kamar adalah karena mereka datang lebih awal dan tinggal di sana. Namun kini, mereka tak lagi mampu untuk terus tinggal di Menara Wang Yue, sehingga mereka diusir oleh seseorang. Pada saat ini, di ruang pribadi di lantai 2 Menara Wang Yue, seorang pemuda yang anggun dan tampan sedang minum sendirian, dan dua wanita cantik berdiri di sampingnya, melayaninya seperti pelayan. Di lobi lantai pertama,
banyak orang berkumpul, mata mereka terfokus pada kamar pribadi pemuda itu, dan mereka berbicara. Pemuda itu tampaknya memiliki latar belakang yang luar biasa. Siapa dia? Konon, dialah orang paling berbakat di suku Tuoba. Kedua wanita itu juga berasal dari suku Tuoba, tapi mereka hanyalah pengikutnya. Suku Tuoba. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang mereka? Normal. Suku Tuoba berada di surga tengah dan pernah tersesat dan merosot. Apa? Hanya keluarga kecil di surga tengah, apa hebatnya? Set, hati-hati dengan ucapanmu. Klan Tuoba memang biasa saja, tapi jika kau meremehkan tuan muda ini karena hal ini, kau akan menderita kerugian besar. Mengapa? Karena dia tidak menjadi terkenal karena keluarganya. Justru sebaliknya. Seluruh klan Tuoba bangkit berkat dia dan mencapai puncak kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konon mereka bahkan telah mendapatkan restu para dewa dan akan segera memindahkan klan Tuoba ke surga. Apa? Ada hal seperti itu? Semua orang terkejut. Pemindahan keluarga surga tingkat menengah ke surga tingkat atas merupakan kejadian yang sangat langka dalam sejarah dunia ketuhanan. Aturan-aturan langit atas dirumuskan bersama-sama oleh banyak dewa. Jika suatu kaum dewa ingin memindahkan keluarganya dari surga tengah ke surga atas, maka mereka harus menyapa lebih dari separuh kaum dewa dan memperoleh dukungan mereka. Ini bukan berarti betapa sulitnya, tetapi setidaknya sangat merepotkan. Oleh karena itu, jika tidak cukup berharga, para dewa pasti tidak akan menyetujuinya. Si jenius dari keluarga Tuoba ini mampu mencapai hal ini semata-mata melalui usahanya sendiri dan memperoleh pengakuan dari para dewa, yang menunjukkan betapa mereka menghargainya. Pantas saja dia bisa mengalahkan putra suci dan putri suci klan Ji hanya dengan satu gerakan. Kekuatannya mungkin hanya kalah dari putra dewa, kan? Tentu saja, selain putra dewa dan dewi, Tuan Tuoba pastilah salah satu jenius teratas, bahkan mungkin berperingkat sangat tinggi. Diskusi di aula dapat didengar dengan jelas di ruang pribadi. Meskipun kedua wanita Tuoba itu tampak sombong di permukaan, mereka sebenarnya agak gembira. Mereka memandang pemuda yang sedang minum sendirian dengan postur anggun itu dengan penuh kekaguman dan antusiasme. Tuan muda sangat terkenal di surga atas ini. Dengan kehadiran Tuan muda, keluarga Tuoba pasti akan makmur selamanya dan setara dengan klan suci. Apa gunanya klan suci? Kita baru saja mengusir putra suci dan putri suci klan suci. Menyedihkan sekali. Benar sekali, klan Tuoba kita telah melampaui klan suci. Kedua gadis itu berbicara dan tersenyum seolah-olah mereka adalah bunga. Pemuda itu tampak sangat tenang dan santai. Ia seolah tidak mendengar percakapan di aula atau percakapan kedua wanita itu, dan hal itu tidak menghalanginya untuk minum. Justru karena temperamen dan mentalitasnya itulah, semua orang mengagumi dan mengaguminya, dan kedua wanita itu pun makin terpesona padanya. Menurut mereka, tuan muda mereka telah mencapai level yang lebih tinggi dan telah keluar dari ranah mediokritas. Di antara generasi muda, hanya sedikit yang mampu menarik perhatian tuan muda. Tuoba Qin, Tuoba Li, kami kembali. Tiba-tiba, sebuah suara yang terdengar seperti unjuk kekuatan terdengar, mengejutkan semua orang di menara pengamatan bulan. Segera setelah itu, mereka melihat dua sosok yang familiar berjalan memasuki menara Wang Yue. Bab 1539. Mereka adalah putra suci dan putri suci klan Ji yang diusir pagi ini. Kenapa mereka kembali? Semua orang menatap Ji Beiwu dan Ji Ruolian dengan terkejut. Tentu saja mereka masih ingat apa yang terjadi pagi itu. Saat itu, Ji Beiwu dan Ji Ruolian dihukum berat oleh 3 orang dari keluarga Tuoba dan diusir dengan aib. Tanpa diduga, kurang dari setengah hari kemudian, keduanya berani kembali ke menara Wang Yue. Yang lebih penting, tidak ada jejak frustrasi atau dekadensi dalam ekspresi kedua pria itu. Terutama Ji Ruolian, yang bahkan berani meneriaki anggota keluarga Tuoba dengan menyebut nama, yang jelas merupakan sebuah provokasi. Sialan, beraninya dua pecundang ini kembali. Kata Tuoba Qin dengan marah, saudari Li, ayo kita beri mereka pelajaran. Tentu, Tuoba Qin tidak perlu berkata banyak, Tuoba Li tidak tahan lagi dan langsung terbang turun. Melihat ini, Tuoba Qin mengikutinya dari dekat. Keduanya kebetulan jatuh di depan Ji Beiwu dan Ji Ruolian. Kalian berdua orang suci tak berguna telah kembali lagi. Mau dipukuli. Cibir Tuoba Li. Aku tidak mau mendengar omongan seperti itu dari dua bajingan itu. Ji Ruolian mengumpat tanpa ampun. Kau panggil kami apa? Tuoba Qin dan Tuoba Li sangat marah hingga wajah mereka membiru. Benarkah? Ji Ruolian mencibir, jabatan majikanmu tidak diraih hanya karena kau menemani tamu, kan? Pengadilan kematian. Tuoba Qin dan Tuoba Li tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya, jadi mereka langsung mengabaikannya dan menggunakan cara hebat yang diajarkan oleh tuan muda untuk membunuh Ji Ruolian. Saudaraku, jangan ikut campur dalam perkelahian antar wanita. Ji Ruolian berteriak dan bergegas keluar, bertarung sengit dengan Tuoba Qin dan Tuoba Li. Ji Beiwu tampak tak berdaya. Meskipun dia juga ingin membalas dendam dan melampiaskan amarahnya, dia memutuskan untuk menyerahkannya kepada saudara perempuannya. Kultivasimu sungguh buruk. Apa kau sampai ke titik ini karena minum obat? Ji Ruolian menghadapi Tuoba Qin dan Tuoba Li sendirian, tetapi dia menangani situasi itu dengan mudah, hampir seperti permainan. Jepret, jepret. Kedua wanita itu masing-masing ditampar wajahnya dan ditampar pergi oleh Ji Ruolian. Datang lagi.
Jiruolian sangat bersemangat dan menunggangi kedua wanita itu, menamparkan mereka tanpa henti. Semua orang yang hadir sedikit bingung ketika melihat pemandangan ini. Di pagi hari, Tuo Bakin dan Tuo Balilah yang mempermalukan Jiruolian dan Jibeiwu, dan Jiruolian serta Jibeiwu terpaksa dipukuli. Kini, situasinya benar-benar terbalik. Jiruolian dapat dengan mudah mengalahkan Tuo Bakin dan Tuo Bali sendirian. Mengapa Tuan Muda Tuoba tidak membantu? Semua orang ragu. Faktanya, semua orang mengerti bahwa betapapun tidak kompetennya Jiruolian dan Jibeiwu, mereka tidak mungkin tidak dapat mengalahkan dua pelayan. Alasan mereka diberi pelajaran di pagi hari adalah karena Tuan Muda Tuoba membuat mereka takut, dan Jiruolian serta Jibeiwu tidak berani melawan. Tetapi sekarang, Jiruolian memukuli kedua wanita itu tanpa ampun, jadi mengapa Tuan Muda Tuoba tidak melakukan tindakan apapun? Kamar pribadi di lantai 2. Pemuda itu tidak mau bertindak. Ketika melihat Jiruolian berani memukul Tuo Bakin dan Tuo Bali, ia sudah marah dan ingin bertindak untuk mengintimidasi Jiruolian. Tetapi saat ia baru saja berdiri, tekanan yang hampir menyesakkan dada menimpanya, memaksanya duduk lagi, tidak dapat bergerak. Lalu, ia terkejut melihat seorang anak laki-laki yang tampak lebih muda darinya telah muncul di hadapannya. "Kamu, siapa kamu?" Pemuda itu terkejut dan pucat, tak lagi peduli pada Tuo Bakin dan Tuo Bali. Ia menatap anak laki-laki itu, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. "Kapan orang ini duduk di hadapanku? Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya sama sekali? Aku ingat, namamu Tuo Bawang, kan?" Xiao Chen menatap pemuda itu dengan penuh minat. Ia tak menyangka akan bertemu orang ini di tempat seperti ini. "Apakah kau mengenalku?" Raja Tuoba terkejut. Cek, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Kau telah berhasil memimpin kebangkitan keluargamu, dan penampilan serta gayamu telah banyak berubah, tapi kau tampak agak pelupa, ya? Xiao Chen mencibir. "Dulu di negeri keberuntungan, seseorang begitu sombong sampai-sampai mengancam akan membunuhku duluan." Mendengar ini, mata Raja Tuoba tiba-tiba bergetar hebat. Ia tak lagi tenang dan kalem seperti sebelumnya, melainkan tergantikan oleh rasa takut yang tak berujung. Xiao Zichen, itu kamu. Kamu belum mati." Raja Tuoba adalah salah satu dari 10 orang suci yang mengepung dan membunuh Xiao Chen, tetapi dia hanya bertemu Xiao Chen sebentar dan tidak mengingat penampilannya dengan jelas. Sekarang lebih dari 100 tahun telah berlalu, dan dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa Xiao Chen telah meninggal. Oleh karena itu, dia tidak mengenali Xiao Chen pada awalnya. Setelah diingatkan oleh Xiao Chen, bagaimana mungkin dia tidak mengerti siapa Xiao Chen? Orang itu diserang oleh 10 orang suci bersama-sama, dan tanah keberuntungan hancur, tetapi dia masih bisa bertahan hidup. Perlu diketahui bahwa dunia belum berubah pada saat itu, dan Xiao Chen bahkan bukan seorang suci. Menghadapi pengepungan 10 orang suci, betapa besarnya perbedaan kekuatan itu. Setidaknya Raja Tuoba percaya bahwa jika dia digantikan oleh Xiao Chen, dia akan mati puluhan kali. "Panggil aku Xiao Chen, aku sudah terbiasa dengan nama itu sekarang," kata Xiao Chen sambil mengambil segelas anggur, menuangkan segelas minuman suci untuk dirinya sendiri, dan menyesapnya. Rasanya enak, puji Xiao Chen. Pada saat ini, Xiao Chen sama santainya dan kasualnya seperti Raja Tuoba sebelumnya. Namun mental Raja Tuoba sedikit rusak, dan 1000 pikiran berkelebat dalam benaknya. Melawan, menyerang diam-diam, mengancam, menjelaskan, memohon belas kasihan. Berbagai macam pikiran berkelebat dalam benaknya. Akhirnya, ia tersenyum getir dan berkata, "Saudaraku, aku tak punya pilihan selain melakukan apa yang terjadi dulu. Bisakah kau memaafkanku kali ini?" Xiao Chen melirik Raja Tuoba dan berkata dengan tenang, "Kultivasimu saat ini tidak buruk. Dengan 10 cahaya suci, tidak banyak orang kuat dari generasi yang lebih tua yang bisa mengalahkanmu. Kau bisa menghabisiku dulu. Mengapa harus memohon belas kasihan dengan begitu rendah hati?" Saudaraku, kau bercanda. Dengan kemampuanku yang terbatas di hadapanmu, bukankah itu sama saja dengan memamerkan kemampuanku di depan seorang ahli?" Kata Raja Tuoba dengan nada menyanjung. Di antara generasi muda, mereka yang dapat mengolah 10 cahaya suci sangatlah langka. Raja Tuoba memang cukup sombong, dan dia masih penuh percaya diri saat menghadapi generasi tua yang kuat. Kalau saja dia tahu kalau Xiao Chen adalah orang yang sama dari dulu, dia mungkin akan benar-benar bertarung dengan Xiao Chen. Tetapi yang menjadi inti masalahnya adalah Xiao Chen sebelumnya mendekat secara diam-diam, dan dia tidak dapat mendeteksinya. Dia melepaskan tekanan kuat yang membuatnya tidak bisa bergerak di tempat duduknya. Dia melihat sekilas bahwa dia telah mengolah 10 cahaya suci. Semua tanda menunjukkan bahwa kemajuan Xiao Chen jauh lebih besar daripada kemajuannya. Dulu, tak satu pun dari 10 orang suci itu yang mampu berbuat apapun terhadap Xiao Chen. Sekarang ia sendirian, kemungkinan ia mengalahkan Xiao Chen mungkin hampir nol. Ketika kau menantang tangga surgawi dan mengancam akan membunuhku duluan, kau jauh lebih berani daripada sekarang. Kata Xiao Chen tanpa berkata-kata, kultivasimu memang semakin kuat dan prestasimu meningkat, tetapi kau telah kehilangan harga diri yang pernah kau miliki. Kakak benar. Raja Tuoba mengangguk setuju pada semua yang dikatakan Xiao Chen, tidak berani membantah sama sekali. Baiklah, kita bisa bicarakan urusan kita nanti. Ayo kita periksa di luar dulu. Orang-orangmu sepertinya sekarat.
Xiao Chen berdiri dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Pikiran pertama Raja Tuoba adalah melarikan diri, tetapi ia segera menekan pikiran itu. Dia punya firasat bahwa jika dia berani melarikan diri, dia akan mati dengan menyedihkan. Sekarang satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah mengikuti Xiao Chen. Memikirkan hal ini, dia mengikuti Xiao Chen dan berjalan keluar. Bab 1540. Di lobi lantai pertama, pertarungan berlanjut. Atau, tidak dapat disebut perkelahian, melainkan Jiruolian membantai Tuoba Qin dan Tuoba Li secara sepihak. Sambil menanggung penghinaan yang luar biasa, Tuoba Qin dan Tuoba Li merasa bingung dan kesal. Mengapa Tuan Muda tidak menyelamatkan mereka dan hanya melihat mereka ditindas? Nona Ruolian, apakah Anda merasa lega? Xiao Chen datang ke pagar dari kamar pribadi di lantai 2 dan melihat pemandangan itu dengan geli. Jiruolian memiliki hasrat balas dendam yang sangat kuat. Setelah menjatuhkan Tuoba Qin dan Tuoba Li, ia menunggangi mereka dan menamparkan mereka terus-menerus. Tamparan ini mungkin tidak akan menimbulkan bahaya apapun, tetapi ini jelas merupakan penghinaan besar. Hampir sampai. Ketika Jiruolian mendengar suara Xiao Chen, dia melepaskan kedua wanita itu dan berdiri serta bertepuk tangan. Tuoba Qin dan Tuoba Li pun segera bangkit dan terbang ke sisi Raja Tuoba, sambil mengeluh dengan sedih, "Tuan Muda, Anda harus mengambil keputusan untuk kami." "Omong kosong, kau memang salah sejak awal. Kenapa kau tidak minta maaf pada Tuan Muda Xiao?" Raja Tuoba langsung memarahi. "Tuan Muda, Anda." Kedua wanita itu panik ketika mendengar ini. Semua orang di tempat kejadian terkejut ketika mendengar ini, mereka mengira mereka salah dengar. Raja Tuoba saat ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya terlihat begitu kesepian dan sombong saat minum sendirian. Mungkinkah pemuda itu adalah putra Tuhan? Selain putra Tuhan, siapa yang bisa membuat Raja Tuoba begitu rendah hati? Kau tak perlu minta maaf padaku. Aku tidak punya dendam pada mereka. Kalau kau benar-benar ingin minta maaf, mintalah maaf pada Jiruolian dan Ji Beiwu. Kata Xiao Chen ringan. Jiruolian dan Ji Beiwu juga muncul di samping Xiao Chen saat ini, menatap Raja Tuoba dan pelayannya dengan senyum di wajah mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Xiao Chen dapat menaklukkan Raja Tuoba, mereka menyerang Tuoba Qin dan yang lainnya tanpa hambatan, tetapi prosesnya jauh lebih mudah dan lebih mengejutkan daripada yang mereka bayangkan. Raja Tuoba, bagaimanapun juga, adalah seorang jenius ulung yang telah mengolah 10 sinar cahaya suci, dan sebanding dengan tetua suci dari klan Ji. Mereka mengira jika Xiao Chen ingin mengalahkan Raja Tuoba, mungkin diperlukan pertarungan sengit. Tetapi pada saat ini mereka dapat menyimpulkan bahwa Raja Tuoba dan Xiao Chen tidak saling bertarung, tetapi kekaguman Raja Tuoba terhadap Xiao Chen bukanlah sesuatu yang salah. Jelas ada sesuatu yang mencurigakan. Mungkin Xiao Chen sudah mengenal Raja Tuoba sejak awal dan meninggalkan kesan yang mendalam padanya. "Kenapa kau masih berdiri di sana?" Raja Tuoba memarahi, "Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan Tuan Xiao? Minta maaflah kepada kedua temanmu dari klan Ji." "Ya, maafkan aku." Meskipun Tuoba Qin dan gadis lainnya merasa terhina, mereka tidak berani menentang perintah Tuan Muda dan hanya bisa meminta maaf kepada Jiruolian dan Ji Beiwu. Adegan ini membuat banyak penonton di Menara Wang Yue merasa luar biasa. Pagi harinya, Raja Tuoba mengusir Jiruolian dan Ji Beiwu seperti semut. Sikapnya tiba-tiba berubah, yang jelas bukan karena ia tiba-tiba berubah pikiran. Dibandingkan dengan pagi hari, satu-satunya variabel adalah Xiao Chen. Oleh karena itu, Xiao Chen menjadi pusat perhatian semua orang. Mungkinkah pemuda itu putra dewa? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bersikap seperti itu terhadap Tuan Tuoba? Tidak mungkin, dia tampak asing. Putra Tuhan yang mana dia? Anak Tuhan biasanya tidak muncul, jadi wajar saja kalau tidak ada yang melihatnya. Jadi, itu benar-benar bisa jadi putra dewa. Seorang putra dewa benar-benar telah tiba di Menara Wang Yue. Kalau ini sampai bocor, pasti akan jadi berita heboh. Semua orang di Menara Wang Yue bersemangat. Para pria menunjukkan kekaguman dan para wanita menunjukkan kekaguman. Darah para dewa sejati mengalir dalam tubuh para dewa, dan putra dewa adalah orang dengan darah paling murni di era kontemporer. Sekalipun ia tidak bisa menjadi dewa sejati di masa depan, setidaknya ia akan menjadi salah satu orang terkuat di dunia. Raja Tuoba tentu tahu bahwa Xiao Chen bukanlah putra dewa, tetapi dia tidak mau menjelaskannya saat ini. Sebaliknya, ia justru senang jika Xiao Chen diberi gelar putra dewa. Dengan begitu, Xiao Chen akan terjerumus ke dalam banyak masalah, entah itu baik atau jahat, yang akan membantunya keluar dari masalah tersebut. Opini publik sungguh menakutkan. Jiruolian terdiam. Sesuatu yang jelas-jelas hanya tebakan dan sama sekali tidak dapat diandalkan tampaknya terkonfirmasi setelah semua orang mengikutinya. Jika Xiao Chen kemudian terbukti bukan anak Tuhan, kemungkinan besar dia akan dikutuk dan diserang dengan jahat lagi. Xiao Chen jelas-jelas tidak mengatakan apapun sepanjang waktu, bagaimana mungkin dia begitu polos. Abaikan omong kosong itu. Kata Xiao Chen, "Ayo pergi, kita keluar dari sini dulu." "Pergi? Kemana?" Tanya Jiruolian. "Kita tidak menginap di sini saja. Kenapa tinggal di sini?" "Karena kita sudah bertemu, tentu saja kita harus langsung ke Menara Suci." Xiao Chen terlalu malas membuang waktu dan langsung ke intinya. "Tapi aku khawatir tidak semudah itu untuk masuk," kata Jiruolian. "Apa maksudmu?" Xiao Chen bingung.
Bukankah mereka bilang begitu meskipun kita bisa memasuki menara suci? Dulu juga seperti ini, tapi baru-baru ini beberapa putra dewa dan dewi datang, yang memicu gelombang antusiasme dan menyebabkan kemacetan lalu lintas di Menara Sein. Sekarang akses masuk dibatasi, kata Ji Ruolian. Tidak bisa masuk. Xiao Chen mengerutkan kening. Bukannya kau tidak bisa masuk, tapi kau harus menunggu sesuai urutan peringkatmu di daftar suci. Jelas Ji Beiwu. Peringkat dalam daftar suci. Baiklah, kita harus pergi ke menara kanonisasi, jadi mari kita bicara sambil jalan. Menara kanonisasi terletak di pusat surga Prajna. Menara ini tidak besar, tidak jauh berbeda dengan menara batu biasa, tingginya sekitar beberapa puluh kaki. Tetapi ada misteri di dalam menara kanonisasi yang tidak dapat dipahami oleh manusia biasa. Konon, menara kanonisasi dibangun oleh beberapa dewa sejati, tetapi aturan di dalamnya tidak ada hubungannya dengan dewa sejati. Aturan tersebut merupakan transformasi kehendak langit dan bumi, dengan makna yang agung, dan tak seorang pun dapat mengganggunya. Tidak ada bangunan lain dalam radius 1000 mil dari menara kanonisasi, dan hanya bangunan itu yang menonjol, sehingga terlihat sangat kosong. Namun, karena kemunculan putra dewa dan dewi, menara kanonisasi dikelilingi oleh kerumunan orang, sehingga menciptakan peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Chen dan kelompoknya yang beranggotakan 6 orang datang ke alun-alun menara kanonisasi. Tuan Muda Xiao, lihat ke sana. Ji Beiwu menunjuk ke dinding batu besar di dekat menara kanonisasi dan berkata, itulah daftar suci, yang ditempa oleh beberapa dewa sejati sendiri, dan berisi hukum tertinggi. Xiao Chen menatap dinding batu dengan penuh minat untuk waktu yang lama. Dinding batu itu mirip dengan layar pajangan produk teknologi bumi, dengan 100 nama tertulis di atasnya, dan angka di belakang nama tersebut, yang tampaknya berupa pecahan. 100 nama ini diurutkan berdasarkan skor tertingginya. Selain itu, pemeringkatan ini tidak kaku, tetapi tampaknya cerdas, berubah dari waktu ke waktu tanpa meninggalkan jejak apapun. Hanya setelah masuk dalam daftar orang suci, seseorang dapat memasuki menara orang suci. Tanya Xiao Chen. Yah, karena akhir-akhir ini banyak sekali orang yang memasuki menara suci, para administrator ras Dewa Utama telah menetapkan aturan untuk mengirim orang secara berkelompok, dibatasi hingga 100 orang dalam daftar suci. Kata Ji Bei. Dengan kata lain, ketika 100 orang telah meninggalkan menara suci, 100 orang lagi akan dikirim untuk mencapai keseimbangan masuk dan keluar. Sungguh merepotkan. Xiao Chen tak berdaya dan bertanya lagi, apa arti angka-angka itu? Nilai ujian kurang lebih adalah peringkat kekuatan. Ji Bei Wudao. Oh, nilai ujian. Tanya Xiao Chen penasaran, di mana kamu mengikuti ujian? Di depan, ada 6 area uji coba. Aku dan Ruolian sudah mencoba semuanya. Kata Ji Beiwu agak malu. Bersambung,